Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya vlog ya, buat dokumentasi. Aman. Ini buat dokumentasi ya Mas Blendos ya. Jadi explore kali ini, mohon maaf ya teman-teman, kita belum bisa sesuai target ya, Mas Blendos ya. Tapi kita masih berusaha. Oh ya, pinjam tripodnya Mas Blendos. Pakai tripod ini aja. Ini karena tadi live streaming sudah off ya di Blendos Misteri. Buat kalian yang tadi ketinggalan, coba bisa diputar ya Mas Blendos ya, di Blendos Misteri ya teman-teman ya. Tahu arahannya seperti apa. Betul. Nah, kejadian malam ini sungguh luar biasa ya Mas Blendos ya. Tapi kamu aman bener ya Pak? Aman, ini yang aman katok saya ini, celananya. Jadi kita putuskan, kita akhiri live streamingnya Mas Blendos ya, dan kita nanti menuju ke tim pantau ya. Kita ke tim pantau karena lokasi di sini udah mulai tidak kondusif lagi. Iya betul. Mas. Kita harus berunding, harus mencari jalan keluar, titik temu bersama teman-teman, dan karena energi kita terserap semuanya di lokasi ini. Dan tadi Mas Blendos sempat bercerita setelah kita off live streaming dan saya istirahat sebentar. Mas Blendos bercerita tadi sebenarnya Mas Blendos itu sudah mau mengikuti permainannya yang merasuki raga saya ya. Salah satu makhluk yang merasuki raga saya teman-teman. Dari Rantan Wijaya Mas. Rantang Wijaya teman-teman. Jadi dan saya coba untuk menggali informasi lebih dalam tadi Mas. Saya mau ikut. Oke, saya bertaruh nyawa nggak masalah. Yang penting kesenambungan alam yang ada di sini bisa kembali normal lagi loh Mas. Betul. Tapi semua tidak semudah yang saya harapkan Mas. Betul Makanya sekali. kita harus hati-hati juga. Dan ya teman-teman, kalian tahu sendiri bahwasanya bangsa seperti itu sangat licik sekali. Jadi untung saja tadi Mas Blendos itu tidak sampai mengikuti arusnya sosok yang tadi masuk ke saya teman-teman. Jikalau tadi terjadi terus ternyata makhluk itu mengingkari ya Mas Blendos, malah jadi bertambah korbannya. Juga, Mas. Gimana? Ketika kita masuk tadi kan kita Pak Jamal kan melewati tim pantau juga pas waktu Mas Probo sama Mbah Broto di dalam. Pak Jamal itu ngasih tahu bahwasanya kita itu dikira tim Basarnas ya, apa ya? Iya betul karena sekali. Lagi ada pencarian orang yang masuk ke wilayah hutan ini. Dan sempet tadi juga mungkin udah ketemu dan udah dapat siaran ya. Betul, siaran di masjid Lur. Masya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan amal ibadahnya beliau diterima ya Mas. Amin. Masya Allah. Yaudah Mas Blendos, kita sambil jalan, kita udah fit kan lah ini ya Mas Blendos ya, udah cukup ya. Keluar menuju ke tempatnya ya, tim pantau ya. Tim pantau gabung bersama Mas Probo dan yang lainnya ya teman-teman ya. Nanti kita nyalakan kamera kembali ya. Oke teman-teman. Nanti saya nyalakan kamera kembali teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, ternyata itu Mas Probo dan tim pantau ya sudah sedang istirahat ya teman-teman ya. Alhamdulillah. Ya Allah. Gimana dulu saya ngepost dulu ya Pak. Iya. Masya Allah Jan. Lendra. Saya ngevlog loh, ini loh. Oh, kok nyala kamera Pak? Iya. Ini kamera nih. Berdokumentasi kalau tadi itu sempet. Sini Mas, sini aja Mas. Ya, gimana? Biar Lendra potong rambut apa ya? Ada orang ngabarin Mbak. Iya tadi ada orang datang sini lagi Mbak ya. Ada. Ternyata Mas Pak Jamal datang sini lagi. Pak Jamal bener Mbok. Iya betul. Mas Blendos agak dekat sama siapa? Mas Probo. Nah, Lendra sebelahnya Mas Blendos bisa. Sini Ya. Kita ketemu. Terus menyarankan pada kita ya Mbak, hati-hati kalau masuk sini. Oh, berannya tiba-tiba tuh lemas akhirnya kayak kena serangan jantung. Oh. Bener Mas Eko tadi sempat ya kan? Betul. Itu apa kesimpulan yang kamu dapatkan tadi? Jadi kayak gini Mas, tadi pas kita
live streaming bareng Mas Eko, pesan dari Mbak Saka juga ya, Iya. yang masuk itu Silu Batara. memberitahukan bahwasanya Kamu ini celana bedah itu. Iya kok. Jan aku ambek banget ya. Cawetan sih, maning kowe. mohon maaf itu tadi tambahan karena sosok yang ada di sini ternyata mereka sange-sange. Habis itu perizilannya dicomot sama sosok tersebut. Mola. Isin lah. Lah isin lah. Ini modal ini kelobongan. Modal ini bohongan loh. Lah temenan wis ngerti lah. Isin ireng. Protes sih seneng. Senangnya bedah banget. Oke. Tadinya dan ini mohon maaf ya. Mbah Broto, Mas Lendra dan Mas Probo, saya gagal. Mas, apa? Itu apa yang ngiwiwi? Itu Mas. Yang aku kira menduduk ya. Menduduk lodar kader. Dan saya nasibnya sama seperti kalian semua. Ya berarti kan pada Pak Mas. Aduh. Nah, terus gimana? Kesimpulan tadi? Tadi sempat ada informasi juga untuk mencari salah satu batu besar di sini ya Mas ya. Iya, tapi batu waduh, besar yang ada di sini terus dibilang untuk diinjak, diinjak dari batu besar tersebut ya Mas. Iya. Seperti itu. Dan dari apa namanya pusaka tersebut Mas, pusaka tersebut itu mereka hampir menyerupai pepohonan yang ada di sekitaran hutan ini. Maksudnya pusakanya? Pusakanya hampir menyerupai pepohonan yang ada di sekitar sini. Jadi bisa berpindah-pindah loh, kayak bermanipulasi dari tempat satu ke tempat lain. Yang saya masih bingung sama Mas Eko, sebenarnya siapa pusaka siapa itu loh? Iya, karena apakah sebelum adanya kawasan ini itu sudah terancam pusaka tersebut atau pusaka tersebut bawaan dari Raja Rantan Wijaya tersebut? Nah, dari awal kan kita sudah membahas tentang pusaka tersebut kan. Iya, makanya. Itu kan makanya ada dua kemungkinan kenapa setiap kali manusia masuk ke dalam hutan ini energi atau kekuatan kita, ilmu kita itu hilang. Bukan hanya manusia aja, Mbah Broto. Tadi sempat jadi apa namanya semacam kayak anggon-anggonan kita ya, iya, pusaka-pusaka kita juga mentah di tapi situ. Kan Mas Probo juga bilang ya Mas Probo ya, kenapa makhluk di situ itu tidak terpengaruh, ya kan? Yang jadi pertanyaan, nah itu yang jadi pertanyaan kan, apakah mustika itu pusaka itu sengaja ditanam oleh Raja Rantan Wijaya? Iya. Agar siapapun yang masuk ke dalam wilayahnya itu akan tidak, maksudnya Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang kontrolmu kenapa ini? Apa? Yang loge. Sok ambek banget yang nanti keton sama lihat. Tok anyar. Tok anyar pergi jilane keton. Yang lo. Pripun yang mriki yang lah. Enggak yang rokok yang. Mriki mawon yang lah. Apa bawa usik ini? Bawa yang. Bawa. Alhamdulillah. Ya kalian, saya senang sekali. Masya Allah yang tulung. Iya yang kokotok ngono kuwi kula seneng. Malah nyuruh kita turun-turun. Tulung yang. Masya Allah mau nikmati. Ya Allah. Gusti Allah pangeran. Ya, saya terhibur ini jadi ya. Ya. Nah, ini kamu minta dibeliin celana sama istri pasti. iya. Kamu kalau ngasih uangnya jangan 100.000. Yang kok ketek domiang lah. Wis ora. Ora tuku maneh ora. Iya, jelas istrinya enggak ikhlas ya. Ini begini yang kita sebelumnya mohon maaf. Alhamdulillah yang Saya mau tanya ini, teman-teman ya. Bagaimana perasaan kalian? Senang tidak? Masya Allah. Deg-deg ser yang. Kalau boleh jujur yang perasaan kita kalut yang.
bercampur aduk antara panik dan kayak ini tuh semacam kayak tidak nyata ya. Maksudnya kayak kita itu berhalusinasi. Kenapa ketika kita masuk ke situ, ketika kita coba untuk melawan, itu kayak bertentangan, bertolak yang begini ya. Itu ujian bagi kalian. Saya tidak akan membantu. Loh, yang ini gimana nih? Nanti kalau kita berhadapan sama demit lagi gimana yang ngatasinya yang? Kekuatannya udah nggak ada. Masa saya kasih PR, saya kasih soal, kalian harus tahu jawabannya? Tidak, saya tahu sendiri. Belajar Gitu ya. dari pengalaman kalian. Karena apa? Suatu saat di masa depan pasti kalian akan menemui hal semacam ini lagi. Jangan mengandalkan kekuatan kalian. Yang sejatinya manusia itu diberi akal. Iya, iya. Jangan menggunakan tenaga ilmu dari dalam saja, dari hikmah saja. Dipergunakan akal, pikiran, hati nurani kalian. Ya, Iya, kalian menjadi manusia hidup itu harus belajar kepada pepohonan. Iya, yang. Lalu langkah selanjutnya apa ini yang untuk besok ini yang? Ini saya ngomong dulu, jangan ditabrak. Yang Belajar di pepohonan bagaimana belajarnya? Bagaimana ya? Tahu tidak? Coba belajar di pohon bagaimana? jadi mungkin apa? karena tadi yang ngomong sejatinya, jadi saya kemutan rokok Probo loh. Hah? Rokok Probo? Ya karena sekarang udah nggak keluar sejatinya. Oh, rokok sejati. Saya tadi sempat lihat rokok Probo Ya di sudah. Oh. Kamu belajar di pohon. Ya, pohon itu kan hidup semakin tinggi akan semakin tua. bukan Banyak ujian. banyak ujian atau Angin. angin yang menerpa kita. Ya terus kamu. Pohon yang? Ya. Kalau pohon buah apa pohon apa yang? Kalau pohon buah kan semakin tua banyak buahnya bisa kita makan yang. Itu bisa bermanfaat untuk manusia. Mengikuti apa yuk? Mengikuti matahari. Apa yang Apa? mengikuti ya bro anggar PDT PDT. Kata siapa? anggar di Seumpama seumpama di apa yuk? Di Anu angin loh. Oh. Hembus angin ke kanan ya medu ke kanan. Jawabannya ya yang mandan bener broto. Oh, Tapi iya. yang lainnya goblok. Nah, kan saya bilang yang kalau buah itu untuk kemaslahatan ya pohonnya, ya Kenapa kan? begini? Dari permasalahan yang kalian hadapi, belajarlah terhadap pepohonan. Dari kecil, walaupun terkena suatu bilah pedang ataupun gaman, maka ketika dia tumbuh besar, dia tidak akan pernah mengeluh. Dia akan selalu menutup lukanya dengan sendirinya. Terus tumbuh besar tanpa ada keraguan-raguan, tidak pernah protes, tidak pernah mengeluh, selalu memberikan manfaat kepada sekitarnya. Dan yang kedua, setelah pohon itu besar, maka akan tertimpa angin. Nah, tertimpa angin, mau panas, mau kehujanan, mau cengengesan, keplak dasnya. aku jadi keinget, Mbah, Apa? Pohon rambutan. cerita tersebut mengingatkan saya kepada kisah dari PL yang ada di sana. Apa ini saya lagi serius ini? Iya yang Itu kok jadi mereka berdua sedih, Mbah. Ini itu yang Mbak ikut sedih nih, Mbah, ini. Sing yang gendut ini loh, Mbah. Ya, Aduh. Itu jangan dipeledakin terus nanti lah. Ayang, ini malu, Mbah. Ketika terkena angin, terkena panas, hujan badai, pohon itu tidak pernah mengeluh walaupun somplak. sambil beledek ya. Maka dari itu, ketika kalian menghadapi permasalahan ini, kalian harus berjalan dengan sungguh-sungguh. Jangan pernah mengeluh. Saya tidak memiliki kekuatan, saya tidak bisa menangani. Jangan. Berjalan apa adanya saja seperti pohon. Agar nanti
jiwa keteguhan kalian semakin besar. Iya. Seperti itu ya, paham? Insya Allah ya. Insya Allah, Insya Allah. Ya, jangan seperti jemput kamu. Semakin tinggi semakin keriting. Ya, semakin panjang semakin keriting. Kamu tunggu dale. Kamu tuh belum ada jemputnya ya. Kamu jangan Ya. Ya. Lalu ini bagaimana yang untuk langkah selanjutnya? Untuk besok ya. Kamu pokoknya tugas dari saya. Tugasnya apa ya? Bikinkan saya wedang ungu kesenangan saya. Wedang. Iya. Air, wedang Yang ungu. bahan-bahannya harus kamu cari di lereng Slamet. Besok ya. Harus. Berarti besok ini pulang, prepare, harus ke lereng Slamet. Deket Panembahannya Eyang ada? Ya, dah. Ada. Jadi begini yang saya Yang ikut nanya sebentar. Ini ya. siripnya Probo itu lagi bisa dobatin. Oh iya. oh pakai itu bisa. Wedang ungu. Yang Kenapa nggak itu aja yang pesan-pesan itu kan bisa ya? saya mau nanya. Iya menanya. Begini yang, alhamdulillah kami ini sudah sedikit mendapat petunjuk. Cuman petunjuk ini kami masih meragukannya yang, ya kan, petunjuknya tadi ada salah satu sosok yang masuk ke raganya Mas Probo juga, itu mengatakan bahwasanya kita harus mencari pusaka yang tertanam di sekitaran hutan ini. Ya. Pusaka tersebut ialah di mana pusaka itu yang menyerap seluruh. Saya sudah tahu. Ya betul yang. Ya sudah tahu seperti itu ya. Dan pertanyaan saya kepada yang mudah-mudahan ada jawaban yang membuat kita jadi terang. Ya. Pusaka itu kita kan belum tahu letaknya di mana. Mas Bendos juga jadi, Mas Eko juga sudah mencarinya. Namun bukan masalah di mananya yang. Tapi di sini kita mau ingin menanyakan apakah pusaka itu tertanam di area situ itu karena Raja Rantan Wijaya yang menanamkan pusaka itu, atau memang Raja Rantan Wijaya datang ke alas itu karena mengetahui bahwasanya tidak akan ada manusia atau dari apapun yang akan mengganggu rencananya beliau. Begini ya, dengarkan. Memang itu adalah salah satu strategi untuk mengamankan suatu kerajaan. Oh, berarti Jadi sudah dahulu kala seperti itu. Pusaka itu adalah pusaka rambut bajang. pusaka rambut bajang Benar, yang ditanam. yang menanam Raja Rantan Ya Wijaya. bukan. Ya leluhur-leluhurnya Rantan Wijaya. Kenapa raja dari Koswara menginginkan wadah dari ini? Karena setiap 150 tahun sekali harus lahir seorang bayi bajang yang akan diambil rambutnya untuk dijadikan media sihir melumpuhkan kekuatan lawan. Seperti itu. Makanya mereka sangat takut jika kalian datang nguras-nguras di tempat itu. Seperti itu, paham? Berarti Mau pusaka seperti apa saja, itu tidak akan bisa berfungsi. Karena apa? Karena adanya rambut bajang. Kenapa anak ini, si Lendra ini selalu diincar? Karena punya saja ini bisa bermanfaat. oh begitu yang. Apalagi jembutnya ya, katanya buat PL ya. Iya. Ini Apa tapi itu? belum keluar. Si Wulu Kalong yang PL siapa? yang jadi Iya, kamu tadi ngomong apa sih? PL. Kamu Iya. tadi bahas-bahas PL. PL siapa? pohon lanang. Pohon nanang. pohon Oh, itu pohon nanang jembut Iya. namanya. Iya. Ya, Itu begitu pohon ya, nanang. Lendra. Oh pohon. Nah, terus begini. Saya jadi ketawa ini. Bongkar-bongkar aja kamu ini. tambah panjang. Cewek dulu Mas, cewek. Begitu ya, Broto. Begini yang berarti yang pusaka rambut bajang itu adalah yang memiliki adalah leluhur dari Raja Rantan Wijaya. Ya, iya. Berarti Raja Rantan Wijaya selama ini berlindung supaya tidak terusik itu di dalam pusaka tersebut. Di dalam bagaimana? Nah, maksudnya di wilayah tersebut yang sudah tertanam pusaka itu. Ya, iya. Nah, berarti tugas kita itu harus bertemu dengan Rantan Wijaya atau menemukan dulu pusaka rambut bajang yang. Tapi tidak semudah itu loh. Begini jawabannya. Dengarkan baik-baik. Ya.
Jawabannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Lah sik kepriwe ki ceritane? Yang mau takon ya kayak gue. Urung dijawab lu ngadisit. Bentar dulu. Ini batuk saya semakin lebar kalau kayak gini mikirnya. Kita udahlah, kita gak usah bercanda dulu nih. Ya kan? Gimana? Enggak, pertanyaannya yang belum dijawab itu. Siapa? Kok Mbah, yang di Mana banget. pertanyaan yang belum dijawab, Pok. Itu kita itu harus menemui Raja Rantan Wijaya dulu atau kita harus mencari rambut bajang rambut itu. pusaka rambut bajang yang ditanam di Ini belum tahu. Yang jadi Raja Rantan Wijaya itu memanfaatkan pusaka leluhur untuk melindungi kerajaannya. Dan pusaka tersebut adalah rambut bajang. Pusaka tersebut namanya Kenapa rambut dia bajang. selalu diincar? Karena hubungannya dengan rambut bajang itu. Mumet lah, aku mumet. Iya, Mumet lah. dan ini malah saya dapat Oh, kayak gitu. tugas. Ini gimana ini besok? Ini malah Kamu saya disuruh ke iya, lereng Gunung Slamet. mencari bahan untuk ngobati. Malah untuk Medang. Enggak, ngobati mimis. Bukan untuk ngobati, untuk Medang gitu kok. Sekalian buat mimisen Mas Probo. Aku nggak mimis sama Seko. Mimisen enek. Bawa. Bolnya, iya bolnya yang mimisen tadi Mbak, yang ngomong. Oke lah teman-teman. Alhamdulillah ini tadi kita apa? Aku nonton videonya aja nanti. Ya. Oke teman-teman, kita langsung pulang saja. Dan ini prepare buat besok. Nanti kalian jangan lupa standby di channelnya Running Mystery dan Mas Blendos Mystery ya teman-teman ya. Semoga besok kita Mbah Broto juga, dan semoga besok kita mendapatkan titik temu dan jalan keluar untuk masalah ini ya teman-teman ya. Oke, kita akhiri saja untuk kali ini. Mohon maaf bila ada salah tutur kata dari kami. Saya mohon maaf ya, karena kita ya bercanda ini untuk apa namanya, menghibur, untuk Mencairkan suasana. iya, mencarikan suasana dan mengobati lelah kita ya Mas Blendos ya. Oke. Oke, sekian dari kami ya Mega Misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.